selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Kesimpulan dan materi tuntutan pidana. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Kesimpulan, dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Putri Chandrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di dalam persidangan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa dari poin A sampai dengan poin 83 dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. 4. Menetapkan kepada terdakwa Putri Chandrawati dibebani membayar perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 Jaksa Penuntut Umum. Demikian yang mulia. Mohon untuk pada pengunjung untuk tenang atau kami bisa perintahkan untuk saudara dikeluarkan. Mohon untuk tenang. Tolong hargai persidangan. Saudara terdakwa, saudara mengerti atau mau konsultasi pada penasihat hukum saudara? Silakan. Mohon untuk tidak ada komentar. Ya. Mohon izin yang mulia, saya serahkan ke penasihat hukum saya. Bagaimana? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Oh, serahkan pada penasihat hukum. Baik, silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia Majelis Hakim. Untuk menanggapi requisitor atau tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum, kami mohon diberikan waktu untuk mengajukan nota pembelaan baik pledoi pribadi dari terdakwa maupun pledoi dari penasihat hukum. Baik. Terima kasih. Kami berikan waktu 1 minggu pada hari Rabu yang akan datang dan kami juga berikan kepada penasihat hukum waktu sebagaimana yang saya janjikan terdahulu adalah saudara mau menjelaskan tentang bukti-bukti yang saudara mau serahkan. Izin Gitu. yang mulia, jika dimungkinkan waktu yang diberikan selama
2 minggu agar kami bisa menyiapkan secara lebih lengkap dan karena kami menemukan banyak asumsi dan karangan dalam tuntutan JPU tadi, jadi kami mohon waktu lebih. Pada saudara penasihat hukum, sebagaimana kami berikan waktu pada kesempatan pada terdakwa-terdakwa yang lain adalah 1 minggu, jadi waktu saudara hanya 1 minggu. Demikian saudara jaksa penuntut umum, jadi minggu depan dengan agenda adalah pledoi. Izin yang mulia, ini bukan terkait dengan tuntutan dan nota pembelaan. Kami juga menyampaikan satu surat. Sebelumnya sudah disampaikan surat tertanggal 16 Januari 2023 kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara ini, karena ada kekhawatiran dan kondisi psikologis Bu Putri yang kami pandang perlu pendampingan psikolog. Kami sudah mengajukan surat pada Majelis Hakim dan sudah diterima pada 16 Januari 2023 yang intinya meminta izin dari Majelis Hakim agar dibuat penetapan atau diperintahkan agar kami bisa membawa psikolog atau psikiater untuk melakukan pemeriksaan dan mendampingi Ibu Putri di rutan. Ini perlu kami ajukan karena sebelumnya kami sudah membawa psikolog ke rutan tapi ditolak dengan alasan belum ada penetapan dari Majelis Hakim. Jadi ada 2 surat yang mulia, tanggal 16 Januari dan kemudian ditambah 17 Januari yang intinya kurang lebih sama. Baik, kami akan segera keluarkan penetapan sebagaimana saudara maksudkan. Besok pagi silahkan berhubungan dengan PTSP akan dikeluarkan penetapan. Majelis. Terima kasih yang mulia. Izin yang kedua yang mulia sebelum saudara JPU. Ntar dulu, saudara penasihat umum. Apa yang mau disampaikan penasihat jaksa penuntut umum? Karena pemeriksaan atas terdakwa Putri Chandrawati sudah selesai, menurut kami untuk pendampingan itu tidak diperlukan. Ya, bagi karena gini, sudah ada saudara jaksa penuntut umum, ini pendampingan di luar persidangan, bukan di itu dan ini, karena terdakwa masih merupakan tahanan dari kewenangan Majelis Hakim, maka kami akan memberikan keleluasan itu sama dengan halnya ketika terdakwa ataupun penasihat hukum terdakwa meminta untuk izin pada keluarga untuk menengok. Sepanjang itu masih menjadi kewenangan Majelis Hakim, kami akan memberikan. Siap. Terima kasih yang mulia, karena itu merupakan hak terdakwa untuk pendampingan kesehatan termasuk kejiwaan. Yang kedua, kami juga menyampaikan informasi sebelumnya tanggal 17 Oktober 2022 kami sudah menyampaikan surat pada pihak kejaksaan untuk meminta hasil pemeriksaan psikiater terhadap Bu Putri Chandrawati. Jadi sudah pernah ada pemeriksaan psikiater sebelumnya di bulan Oktober meskipun sangat terbatas dan sesuai dengan hak Bu Putri Chandrawati untuk mendapatkan informasi hasil pemeriksaan terhadap dirinya, maka kami mengajukan permintaan tersebut. Sampai hari ini, dari tanggal 17 Oktober 2022, kami tidak pernah mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut. Yang kedua, sebenarnya Majelis Hakim di persidangan setelah 17 Oktober 2022, itu sudah menyampaikan agar pihak kejaksaan menyampaikan hasil tersebut. Jadi sampai sekarang kami belum menerima. Mohon ini direspon dan kami bisa mendapatkan hak terdakwa untuk mendapatkan hasil pemeriksaan psikologinya. Terima kasih yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk menanggapi. Cukup majelis, kami akan mempertimbangkan. Baik. Jadi karena itu merupakan kewenangan pada jaksa penuntut umum, kami majelis hanya bisa menyarankan di persidangan. Demikian, baik saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan dengan saudara akan datang lagi diperintahkan untuk hadir pada waktu minggu yang akan datang dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi. Kabar Sumatera akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda.
bahwa terdakwa sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan almarhum Brigadir Yosua Huta Barat dan dilakukan penahanan oleh penyidik Bareskrim, terdakwa masih tetap bertahan memberikan keterangan sesuai skenario yang sudah diarahkan oleh Ferdi Sambo, yaitu terjadi tembak-menembak antara terdakwa dengan korban untuk menolong saksi Putri Chandrawati yang dilecehkan oleh almarhum Yosua Huta Barat. Bahwa terdakwa pada tanggal 10 mengajukan permohonan, tanggal 10 Agustus 2002 mengajukan permohonan perlindungan saksi dan korban LPSK dalam ini sebagai pelaku yang akan bekerja sama dengan penyidik mengungkap fakta yang sebenarnya. Kemudian pada tanggal 12 Agustus di ruang rapat unit 1 di Pidum Bareskrim Polri, Baradae telah ditemui oleh lembaga perlindungan saksi dan korban, dampingi kuasa hukum telah mengajukan permohonan secara tertulis terkait justice kolaborator. Bahwa dalam persidangan terdakwa Richard Eliezer Pudium menjelaskan pada awalnya mengikuti skenario yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo, namun kemudian terdakwa atas inisiatif sendiri menceritakan kejadian yang sebenarnya bukan merupakan peristiwa tembak-menembak antara terdakwa dengan almarhum Nopriansa Yosua Huta Barat, namun merupakan penembakan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ferdi Sambo terhadap almarhum, sehingga berdasarkan keterangan terdakwa Richard Lumiu yang berani menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi perkara pembunuhan terhadap almarhum Joshua, sehingga perkara ini dapat terungkap di persidangan. Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya hubungan kerjasama antara terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Marut dalam berkas terpisah, yakni niat menghilangkan nyawa korban Nopriansa Yosua tersebut sebagai yang disebut mens rea. Di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pada diri terdakwa yang dapat menghapus unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap dakwaan primer yang telah kami buktikan pada analisa yuridis. Dengan demikian maka terdakwa harus dipidana. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana pada diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang.
Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon untuk tenang. Dilanjutkan, saudara-saudara jaksa penuntut umum. Izin melanjutkan majelis. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1561 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti berupa angka 1 sampai dengan angka 3 dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Agus Nur Patria, Hendra Kurniawan, Irfan Widianto. Barang bukti. Saudara penuntut umum, tolong kita sidang dinyatakan diskors. Petugas keamanan, mohon kami bantuan untuk mengeluarkan para pendukung. Tolong dikeluarkan. Kepada para pengunjung, apabila tidak bisa tenang maka kami akan skor dan sidang akan kami tunda. Tolong dikeluarkan pada para mereka yang nggak bisa tenang. Baik, silakan dilanjutkan. Sidang skors kami cabut, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih majelis. Untuk daftar barang bukti selanjutnya, kami mohon kepada majelis untuk dianggap dibacakan. Kami lanjut ke poin keempat, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Rabu 18 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum. Demikian majelis. Baik, saudara terdakwa, saudara sudah mendengar, silakan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Silakan. Sudah siap? Silakan.
Bagaimana terdakwa? Mau diserahkan penasihat hukum atau saudara akan menanggapi sendiri? Baik, silakan kepada saudara penasihat hukum untuk menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum. Terima kasih mulia. Atas tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang melukai rasa keadilan ini, maka kami tim penasihat hukum bersama terdakwa akan mengajukan nota pembelaan. Sebelumnya JPU mengajukan 2 minggu untuk tuntutan, dari kami tim penasihat hukum cukup 1 minggu majelis. Terima kasih. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa, maka kami akan memberikan kesempatan pada minggu yang akan datang pada hari Rabu dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari terdakwa maupun dari penasihat hukumnya. Kepada terdakwa, saudara diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan ditutup. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Bang, ini duriannya yang rasanya pahit atau manis nih? Pahit. Ini yang pahit ya? Ini yang pahit. Yang agak kuning-kuningan. Ini manis, kering, kuning. Oke, berarti ini ada 2 varian yang pahit dan manis. Oke, ya halo pemirsa, hari ini saya sedang berburu kuliner khas Medan, apalagi kalau bukan buah durian. Nah, di Medan ini ada banyak sekali varian rasa durian, ada yang jenis pahit, manis, dan berbagai macam. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu kedai durian yang memang cukup terkenal di kota Medan, yaitu Durian Ucok. Nah, di depan saya ini pemirsa, sudah ada 2 jenis durian yang katanya sih ini rasanya manis dengan tekstur yang sedikit kering, dan ini adalah durian dengan rasa pahit yang memang ini lebih digandrungi di kota Medan dengan warnanya sedikit kekuning-kuningan. Nah, seperti apa kira-kira rasanya? Langsung aja saya mau cobain. Namun sebelum Anda menyantap durian Medan, jangan salah pilih untuk menemukan durian yang lezat. Kalau memilih durian yang bagus, biasanya harum, wangi dia, harum dan segar buahnya. Kayaknya seperti yang baru nyampe, dia harum, itu buka aja, itu pasti bagus. Kalau di Medan, varian rasanya ada 3 macam. Manis, legit, dan pahit. Nah, tapi biasanya orang-orang yang dari Jawa biasa suka manis, legit. Kalau yang Medan biasanya suka yang pahit. Tergantung selera orang aja, yang mana selera orang. Wow, nah ini dia pemirsa, durian yang punya cita rasa pahit. Nah, saya akan coba nih, kira-kira gimana sih rasanya. Ini teksturnya legit pemirsa. Rasanya juga memang nggak begitu pahit, tapi memang ada sedikit rasa manis dan pahit. Jadi tercampur manis dan pahit maksud saya. Dan ini memang lezat sekali. Untuk satu buah durian dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per buahnya, tergantung ukuran dan kualitas.
kebetulan suka karena kan durian ini khas dari Medan, Bang. Karena rasanya manis dan enak. Sekitar 5 kali. Ya. Sering, Bang. Kebetulan ini saya bawa teman dari Batam, dia baru nyampe di Medan. Karena terkenal akan kelezatannya, dalam sehari kedai durian Ucok menghabiskan hingga 1.500 buah durian. Nah, pemirsa bagaimana? Pasti Anda tergiur kan lihat saya makan durian? Nah, ini saya cobain durian yang jenis rasa manis. Nah, nih dengan teksturnya yang sedikit berwarna kuning, ya. Nah, pemirsa untuk itu saya mau pantun dulu nih untuk pemirsa di rumah. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik pakai perhiasan. Kalau Anda berkunjung ke Medan, jangan lupa cobain durian. Nah, ini dia. Dari Medan, Sumatera Utara, Nopri Avandi, Ferry Utama, Pilihan mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.